Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ciri kebahasaan pada cerita fantasi yang meliputi penggunaan kata ganti, penggunaan kata yang mencerap panca indera, penggunaan kata kias dan khusus, penggunaan kata sambung penanda urutan waktu, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan, dan penggunaan dialog atau kalimat langsung. Yang pertama akan kita bahas penggunaan kata ganti. Penggunaan kata ganti dan nama orang. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan orang atau benda sebagai sudut pandang penceritaan. Pada kata ganti orang pertama tunggal, yaitu aku, saya, beta. Contohnya, aku mengotak-atik komputer Luminaku dengan cepat. Pada kata ganti orang pertama jamak, yaitu kami, kita. Contohnya, kita tidak gagal dan kita tidak sia-sia. Pada kata ganti orang kedua tunggal, yaitu Anda, kamu, engkau. Contohnya, apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna? Pada kata ganti orang kedua jamak, misalnya kalian. Contohnya, kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Pada kata ganti orang ketiga tunggal, misalnya beliau, dia, ia. Contohnya, dia pergi ke masa lampau. Pada kata ganti orang ketiga jamak, yaitu mereka. Contohnya, tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Agar lebih mudah dipahami, berikut tabel kata ganti orang. Ciri kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kata yang mencerap panca indera. Penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contoh deskripsi latar tempat ada pada kalimat 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Kata 3 rumah menunjukkan deskripsi latar tempat. Pada cerita kedua, laboratorium berantakan, semua peralatan pecah. Aneh, hanya laptopku yang masih menyala. Kata yang menunjukkan deskripsi latar tempat yaitu laboratorium. Pada dua bagian cerita tersebut, kita seolah-olah melihat dengan panca indera yang digunakan yaitu mata. Contoh deskripsi latar suasana ada pada bagian cerita. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Kata kesedihan menunjukkan deskripsi latar suasana. Kita seolah-olah mendengar dengan panca indera yang digunakan yaitu telinga. Berikut merupakan contoh deskripsi latar waktu. Tengah malam tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam nampak menggumpal. Lolongan anjing bersahut-sahutan menyambut malam yang semakin larut. Kata tengah malam menunjukkan deskripsi latar waktu. Kita seolah-olah melihat dan mendengar. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan kata kias dan kata khusus. Penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus, contohnya ada pada cerita, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus keliling. Kata dengan makna kias dan makna khusus ada pada kata mancung, hidungnya yang menjulang, dan mengendus. Ciri kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu misalnya setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu digunakan untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Contoh penggunaan kata sambung penanda urutan waktu ada pada kalimat, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatao. Akhirnya, Varta dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. Kata sambung penanda urutan waktu ada pada kata setelah, 2 tahun kemudian, dan akhirnya.
Ciri kebahasaan selanjutnya yaitu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contoh penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan ada pada kalimat, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Dan di tengah kebahagiaannya, datanglah musibah itu. Kata atau ungkapan keterkejutan ada pada kata tiba-tiba, tanpa diduga, dan di tengah kebahagiaannya. Ciri kebahasaan yang terakhir yaitu penggunaan dialog atau kalimat langsung. Ciri-ciri penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita yaitu penggunaan tanda petik, intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah. Selain itu, juga menggunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua. Berikut merupakan contoh penggunaan dialog atau kalimat langsung pada cerita fantasi. Yang pertama, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Yang kedua, benar kata Gajah Mada tadi, Handi berucap lirih. Dan yang ketiga, tapi tas berisi berlian ini tidak bisa kita bawa, kata Tamika dan Chika hampir bersamaan. Berikut adalah glosarium untuk memudahkan teman-teman dalam memahami kata-kata sulit dalam video kali ini. Nah, demikian tadi ciri kebahasaan pada cerita fantasi. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Tetap semangat belajar bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.